Dinas Pertanian, Distan, Kabupaten Buleleng berencana melakukan lockdown di 2 desa wilayah Kecamatan Gerogak. Upaya tersebut menindaklanjuti pasca temuan terbaru 1 sapi positif terjangkit penyakit lumpy skin disease, LSD. Hal tersebut diungkapkan Kepala Distan Buleleng, Gede Melandrat. Dikatakan dia, hingga saat ini total ada 3 ekor sapi di wilayah Kecamatan Gerogak positif terjangkit penyakit LSD. Seluruhnya tersebar di 2 desa. 2 sapi positif LSD sebelumnya ditemukan di wilayah Desa Sumber Kelampok. Selanjutnya kami melakukan tracing terhadap 25 ekor sapi di sekitar. Setelah diambil sampel darah ternyata hasilnya positif, jelasnya, Jumat 23 Januari. 1 sapi yang teridentifikasi positif berada di wilayah Desa Pejarakan. Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya berencana melakukan koordinasi dengan perbekal dari 2 desa itu dan Camat Gerogak untuk melakukan lockdown. Tujuannya untuk memastikan sapi yang ada di Desa Sumber Kelampok dan Pejarakan tidak ada keluar ataupun masuk, alias lockdown, imbuhnya. Dikatakan pula, pihaknya telah melakukan komunikasi ke pusat maupun provinsi untuk meminta vaksin LSD. Hanya saja masih dikoordinasikan. Kalau semisal diberikan vaksin kami sudah siap. Karena kami ada 27 dokter hewan yang siap melakukan vaksinasi, tandasnya. Ia menambahkan, hingga saat ini vaksin LSD belum tersedia di Buleleng karena masih difokuskan di Kabupaten Jembrana. Namun Distan telah mengajukan permohonan vaksin dan siap melakukan vaksinasi apabila hasil uji laboratorium menyatakan positif LSD. Kalau sudah ada kejadian, yang divaksin itu sapi sehat, bukan yang terinfeksi, katanya. Vaksin LSD juga berbeda dengan vaksin penyakit mulut dan kuku, PMK. Sebab LSD merupakan penyakit virus yang hanya menyerang sapi dan tidak menular ke manusia. Penularannya umumnya melalui vektor seperti nyamuk dan lalat, terutama saat musim hujan. Kendati tingkat kematiannya rendah, Melandrat mengatakan LSD berpotensi menyebabkan kecacatan pada sapi. Tentunya hal ini berdampak pada penurunan nilai jual. Untuk diketahui, kasus LSD di Buleleng berawal dari seorang peternak membeli 2 anakan sapi secara online melalui media sosial Facebook. Sapi itu didatangkan dari luar daerah, diduga dari wilayah timur Bali. Setelah dipelihara sebulan, sapi itu menunjukkan gejala berupa bercak-bercak pada kulit menyerupai cacar. Walaupun kondisi kedua sapi yang diduga terjangkit LSD dilaporkan mulai membaik dan masih memiliki nafsu makan, Distan tetap mengambil langkah pencegahan dengan mengisolasi 1 desa. Sebelumnya Distan Buleleng memberlakukan langkah antisipatif menyusul temuan 2 ekor sapi milik peternak di salah satu desa di Kecamatan Gerogak, yang diduga terjangkit penyakit LSD. Untuk mencegah penyebaran lebih luas, Distan langsung menerapkan karantina wilayah di tingkat desa dengan membatasi pergerakan dan distribusi sapi. Melandrat menjelaskan temuan tersebut merupakan laporan pertama yang masuk ke pihaknya, setelah sebelumnya Bali berada dalam status waspada LSD berdasarkan informasi dari Balai Besar Veteriner, BBVet, Bali. Laporan diterima pada Senin 19 Januari, setelah peternak melaporkan adanya sapi yang menunjukkan gejala penyakit kulit. Awalnya kami hanya menerima informasi kewaspadaan dari BBVet Bali dan belum ada temuan di lapangan. Namun pada Senin kemarin, peternak melapor ada 2 ekor sapi yang menunjukkan gejala mengarah ke LSD, ujar Melandrat, Rabu 21 Januari. Hasil penelusuran menunjukkan 2 sapi tersebut merupakan anakan sapi yang dibeli secara online melalui media sosial Facebook dan didatangkan dari luar daerah, diduga dari wilayah timur Bali. Sapi-sapi tersebut telah dipelihara sekitar 1 bulan sebelum akhirnya menunjukkan gejala berupa bercak-bercak pada kulit menyerupai cacar. Inilah yang menjadi perhatian kami, karena pembelian ternak secara online membuat asal-usul dan riwayat kesehatannya sulit dipantau, jelasnya. Meski kondisi kedua sapi yang diduga terjangkit LSD dilaporkan mulai membaik dan masih memiliki nafsu makan, Distan tetap mengambil langkah pencegahan dengan mengisolasi 1 desa. Pembatasan tidak hanya berlaku pada sapi yang sakit, tetapi juga seluruh sapi di wilayah tersebut. Sapi dari desa itu sementara tidak boleh keluar sampai benar-benar dinyatakan steril, tegas Melandrat. Distan Buleleng juga telah melakukan pengambilan 25 sampel sapi untuk diuji di BBVet Denpasar. Sampel diambil tidak hanya dari sapi yang menunjukkan gejala klinis, tetapi juga dari sapi-sapi di sekitar lokasi temuan guna memastikan potensi sebaran penyakit. Berdasarkan data Distan, populasi sapi di Kabupaten Buleleng mencapai 69.076 ekor yang tersebar di 9 kecamatan. Kecamatan Gerogak menjadi wilayah dengan populasi sapi tertinggi, yakni 23.539 ekor, disusul Kecamatan Kubu Tambahan sebanyak 10.242 ekor dan Kecamatan Seririt 7.783 ekor. Saat ini kami optimistis,
penyakit ini masih bisa dikendalikan, kata dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.